Ini salah mana program Bapeda ni. Dia nggak mungkin nggak dibaca apa instruksi dari presiden, surat dari presiden nggak dibaca sama dia. Ini sebenarnya uang Perdana Dinas dikumpul dulu semua SKPK. Mungkin ada SKPK yang tidak bisa dipresentasi yang butuhkan. Yang penting anggaran 50% ditepangkas untuk representasi semua, bukan dia tiap. Dia kayak gitu sebenarnya. Ini daerah lain. Ini Melabuh udah lain Aceh Barat saya lihat, lain daripada lain. Apakah ulai Bapeda pakai ada bu? Ini sebenarnya gitu dia, bukan dipotong-potong semua. Ini jangankan dari Bedomal, kami aja apa kena. Izinkan pimpinan dan anggota untuk kesempatan ini kami sampaikan sedikit kendala yang kami hadapi di Bedomal. Ada beberapa hal yang perlu mungkin kami sampaikan juga. Kebetulan alhamdulillah juga di sini di PPSDM juga hadir, dari Pak Bupati juga diwakili oleh Pak Nyakna hadir, asisten. Kami di Bedomal saat ini ada 2 kasubag yang posisinya sudah lebih setahun yang PLT, dan sudah kami bergeser karena sudah lebih 6 bulan diharuskan untuk digantikan posisi, sehingga ini menjadi suatu kendala juga bagi kami terhadap kinerja yang ada di Bedomal, karena posisi perubahan ini dengan status PLT tidak bisa memaksimalkan pekerjaan yang ada di lembaga Bedomal. Selanjutnya yang kedua juga ketika kami mintakan data dan ketika kami buatkan rekonsiliasi zakat itu dari SKPK lainnya atau OPD lainnya kurang respon ketika kami mintakan data ini tidak dipenuhi, sehingga untuk kontrol kami agak susah. Ketika kami buat rekon yang hadir tidak ada lebih dari 50% bendahara SKPK yang hadir, sehingga sia-sia ketika kami buatkan rekon, sehingga terjadi juga beberapa hal yang tidak bisa kami kontrol. Yang selanjutnya juga sistem yang ada di Bedomal saat ini untuk perhitungan zakat dari Mustahi atau dari OPD SKPK masih manual. Artinya kami masih memilah antara SP2D dengan SPM yang ada. Nah, ini sangat kewalahan ketika butuh data yang real time per bulan berapa, sehingga kami sebenarnya perlu aplikasi, dan baru-baru ini ada pihak pengembang yang menawarkan ke kami dibuatkan aplikasi namanya Sistem Informasi SIAZIZ, Sistem Informasi Aplikasi Zakat Infak Sedekah dengan nilai 100 juta. Mungkin juga mohon dukungannya, kalau memang dipenuhi ini akan mempermudah kita semua untuk melihat real time berapa pendapatan zakat per bulan dan infak dari semua OPD, sehingga mungkin kejadian-kejadian yang baru-baru ini terjadi bisa kita hindari. Selanjutnya juga ada satu kendala, sejak pertengahan tahun 2023 potongan zakat atau infak di SKPK itu tidak tidak dipotong lagi oleh BPKD atau bank, dan diharapkan dipotong langsung oleh pihak bendahara dan disetor langsung ke bank, sehingga terjadilah kendala yang kemarin temuan di BPK. Nah, sebelum 2023 setoran zakat ini dipotong langsung oleh pihak BPKD dan bank, sehingga bendahara tidak dapat menggunakan dana tersebut, sehingga hari ini karena zakat infak yang dipotong ini disetor langsung oleh bendahara, ketika bendahara memerlukan mungkin ada kepentingan lainnya menggunakan uang tersebut dipakai untuk kepentingan lainnya, sehingga terjadilah kasus yang baru-baru ini viral. Selanjutnya juga ada kendala kami di segi penganggaran di Bedomal. Ketika penyusunan RKA murni ini biasanya di bulan 10 atau 11 sudah selesai, sedangkan kami untuk penyusunan RKA khusus zakat harus menunggu bulan 12. Selesai bulan 12 berapa pendapatan semua zakat infak baru bisa kami susun RKA khusus zakat, sehingga ini kami selalu tiap tahun harus membuat M1 atau M2 untuk menyesuaikan kembali dengan RKA murni. Mungkin demikian sementara yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari anggota Banggar mungkin ada yang ingin disampaikan, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan sebentar atas waktunya. Saya lebih ke ini kan Baitul Mal mana tadi? Coba di penerimaan dan di penyaluran, Pak. Untuk pendapatan 12 miliar 500 juta
Itu realisasi 10 miliar 752 juta sekian. Tahun 2023 itu berapa pendapatan kita? Ini yang pertama, itu menjadi sebuah pertanyaan. Yang kedua, realisasi 2024 hanya di angka 86%. Apa di 10 miliar 752 itu ada belanja operasional di luar yang 12 miliar 500 tadi. Itu satu. Kemudian bagaimana cara dari pihak Baitul Mal memastikan bantuan itu tepat sasaran? Tuh. Dan apa upaya kita selama ini untuk meningkatkan mustahik? Sehingga saya lihat 12 miliar 500 itu dari tahun 2022 2023 masih di angka yang sama, stagnan. Sementara apa upaya-upaya dari Baitul Mal hari ini untuk menambah lebih besar pendapatan dari si mustahik sendiri, baik itu secara personal maupun perusahaan. Demikian, mohon penjelasan pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Ya. Oke, langsung aja ya. Ini kalau kita lihat dari target, ini ada 12 miliar, tapi ini nggak tercapai. Paling ada 88% hasil yang tercapai ya. Itu sudah termasuk yang kemarin yang sangat viral tentang apa dipergunakan oleh apa dengan oleh bendahara. Udah dikembalikan, udah masuk itu belum? Itu masuk di bulan Mei kemarin Pak, masuk di tahun ini. Oh, target itu tahun 2005. Ya. Makanya mungkin kalau ada kemarin yang itu masuk ada nggak capai kayak gitu ya. Makanya juga nggak dijelaskan tadi. Ya. Tadi kan ada menyampaikan dulu untuk dana Baitul Mal ini yang dipungut ini kebanyakan dari rekanan. Kalau rekanan tu langsung dipotong oleh BPKD kan, langsung masuk ke kas Baitul Mal penerimaan. Ya. Kalau untuk pegawai ini masing-masing diserahkan kepada masing-masing SKPD. Ya, waktu 2023 itu ada temuan kalau dipotong oleh BPKD, ada temuan dari BPK atau tidak? Kan pemeriksaan di 2024 Pak BPK. Ya 2024 itu ada temuan enggak kalau seandainya dipotong oleh BPKD langsung? Seharusnya enggak Pak, karena kami komunikasi juga dengan pihak provinsi. Di sana sistemnya langsung dipotong Pak. Ya, makanya untuk ke depan cobalah mana yang mewakili Bupati Pak nih. BPKD coba nanti sampaikan kepada BPKD itu untuk ke depan tolong dikembalikan seperti yang kita jalankan 2023. Karena ini bahaya dia. Kalau manusia ini kalau udah pegang uang segar, nggak ada lagi lain. Ada tanpa kadu gelung. Ya, ini baik je dia bukan kadunya kadu je. Uang ada dalam tas, tapi kalau uang udah masuk nggak ada lagi itu. Makanya untuk ke depan kembalikan ke itu cara pengelolaan, ya. Dan yang kedua, ini tolonglah, apalagi ini kita yang duduk apa di petinggi-petinggi Baitul Mal nih, Pak Ustaz. Kalau Pak Ustaz kita nanti misalnya ada diundang ke perusahaan-perusahaan Dusrama, itu berikan pemahaman masalah itu. Ya, contoh di perkebunan. Ini sampai hari ini paling tidak kalau enggak ada tenaga kerja bawahan, ada petinggi-petingginya lah yang membayar apa zakat untuk Aceh Barat. Ya, untuk ke depan kayak gitu nanti. Mungkin Pak Ustaz bisa ceramah, tolonglah kasih apa spirit untuk biar orang itu bisa ada bayar. Karena kalau orang kita itu udah lama kita sosialisasi. Termasuk perusahaan MIPA, termasuk perusahaan tambang. Paling tidak adalah petinggi-petingginya, ya. Jangan kita bilang yang bawah-bawahnya nih. Mungkin bisa bertambah kita, ya. Tapi kalau yang masalah untuk saya cara pembagiannya mungkin para ulama sudah duduk. Ada seni-senifnya, ya kan? Itu sudah duduk. Saya enggak pertanyakan lagi itu. Ya, mungkin itu saran dari saya, ya. Tolong nanti BPKD ini dikembalikan seperti 2023. Itu harus langsung Bekna Imat Pengli, Baik dia menging benar, ingin mentang tulisan, ya, begitu aja. Siap, terima kasih Pak. Menanggapi pertanyaan Pak Amayani. Siap. Sedikit biar nyambung kan. Ini teman-teman mungkin menyoroti masalah
pendapatan. Saya ini kan mempertanyakan masalah pembagian. Biar dealnya kan. Ini Pak kan, ini kan Baitul Mal kan ada seneh-senehnya itu kan. Ini kita kan mempertanyakan sistemnya pembagiannya ke kampung-kampung itu kan berdasarkan apa? Soalnya gini Pak, kan di desa itu kan ada dana PKH juga, ada dana BLT. Kadang-kadang masyarakat kan mempertanyakan, lu tak puan nak kena di bapak je, ibu je, dah beraju, makcik je, PKH temu, pendekep temu. Itu caranya bagaimana itu? Kok bisa tumpang tindih kadang-kadang itu bisa terima bantuan itu berkali-kali. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin kami tanggapi dulu yang pertanyaan dari Pak Mayani. Untuk penerimaan tahun 2023 dapat kami sampaikan sebesar 10.604.816.239. Artinya penerimaan 2023 ini adalah zakat yang kami salurkan di 2024 Pak. Sebesar tersebut. Kemudian untuk bantuan nanti tepat sasaran ataupun upaya meningkatkan muzaki mungkin nanti dapat diperjelas oleh komisioner. Alhamdulillah sudah hadir Tunggu Yasri juga dari staf Fani untuk diperkuat. Begitu juga dengan pertanyaan Pak Nasruddin tentang pembagian senif, bagaimana tentang mekanisme pembagian zakat dari desa data. Mungkin dapat dijelaskan oleh pihak komisioner Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani Gunawan. Hari ini bertindak sebagai komisioner di Baitul Mal. Menanggapi kriteria sebetulnya ya, kriteria daripada mustahik untuk menjadikan dia tepat sasaran. Jadi mekanisme yang pertama sekali itu adalah kami mengembalikan ke kampung masing-masing. Ya, yang pertama. Karena di kampung tersebut yang pertama sudah tersusun Baitul Mal kampung yang di SK-kan oleh kecil. Ya, yang pertama. Jadi berdasarkan hasil rapat musyawarah kampung yang dihadiri oleh kecil, Duhapet, terus Baitul Mal kampung, Imam Kim dan seterusnya tokoh pemuda, dihasilkanlah hasil kesepakatan yang dituangkan ke dalam berita acara daftar penerima zakat di kampung masing-masing. Itu berita acaranya ada ya dari sekretariat ya, ditandatangani, distempel. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai tumpang tindih. Ya. Mengenai hal tumpang tindih, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ramli. Zakat ini kan sudah ada senifnya dia. Aturan syariatnya sudah fix, ya, tidak bisa diganggu gugat. Ya, jadi zakat ini sebetulnya bukan bagian dari bansos kalau dari bukan bagian dari bansos kalau dari sistem keuangan. Jadi dia tidak terikat dengan PKH, tidak terikat dengan BLT. Namun ada instruksi sebetulnya atau syarat dari BPK. Jadi kan di pemerintahan kita ini kan ada dinas sosial yang sudah punya tim verifikator, yang sudah memverifikasi langsung ke lapangan. Jadi ada yang menerima bantuan BLT ataupun PKH dan sudah bisa dipastikan walaupun tidak 100%, 90% dan mereka adalah masyarakat miskin. Nah, berhubung di zakat ini adalah senifnya masuk ke dalam miskin, jadi terlepas dari dia sudah dapat BLT atau PKH, menambah bukti bahwasanya mereka adalah betul-betul masyarakat miskin. Ada pasti masuk ke dalam senif zakat. Nah, mungkin segitu saja dari saya sebagian. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tambahan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak yang kami teramat muliakan, menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Saudara Fani. Pertama tentang yang disoal oleh Pak Ahmad Yani, usaha hari ini
Baitul Mal untuk meningkatkan muzaki orang-orang yang berzakat kepada Baitul Mal. Hal ini telah diupayakan dari awal oleh Bapak Bupati. Bulan Ramadan kalau kita masih ingat, di Pendopo mengundang semua perusahaan, manajer dan orang-orang yang punya usaha dagang di Aceh Barat. Kiranya kami mengajak semua para pengusaha pada saat itu untuk menunaikan zakat ke Baitul Mal. Dan alhamdulillah usaha itu telah, boleh dikatakan kalaupun belum maksimal, upaya itu telah menghasilkan nilai penambahan zakat harta dari pengusaha hari ini. Tinggal lagi kalau mungkin dari kita sebagai pembuat legislatif mengeluarkan satu berupa kanun atau apalah namanya, regulasi bagaimana para pemilik usaha di Aceh Barat jika ingin mendapatkan perpanjangan usaha minimal melampirkan bayar zakat ke Baitul Mal. Saya rasa kalau cara kita ikat cara ini, insyaallah lebih dari sekedar himbauan. Apa yang disampaikan oleh Pak Ramli, insyaallah kami senantiasa ada pengajian Kamis di PLTU, ada nifa bulanan, kami mengajak semua pegawai untuk zakatnya dan usaha zakatnya ke Baitul Mal. Dan itu ada yang diindahkan, ada yang tidak diindahkan. Maklum manusia, Pak. Tapi kalau sudah diikat dengan satu kanun atau regulasi tadi, untuk perpanjangan izin usaha minimal melampirkan pernah atau tahun berjalan bayar zakatnya ke Baitul Mal Aceh Barat. InsyaAllah dengan cara ini, usaha ini mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Bupati untuk meningkatkan nilai zakat 2025-2026 ke angka 20 miliar insyaAllah. Satu. Yang kedua tentang usaha, kita memberikan zakat tepat sasaran untuk memperkecil kesalahan pembayaran zakat. Dalam hal ini Pak Nasruddin, kita dari komisioner melihat kawan-kawan di sekretariat usaha luar biasa, banyak lemburnya, paling-paling lembur kopinya tetap, lembur lah. Jadi intinya apa yang telah mereka usahakan sungguh luar biasa usaha. Ketika kami lihat tenaga profesional dan sekretariat berusaha untuk penyaluran zakat itu tepat sasaran. Dari awal pembahasan kita punya Dewan Pertimbangan Syariah diketuai oleh Abun Arifin, dan dalam pembahasan itu kita sudah buat kriteria dalam juknisnya sebelum pembagian zakat. Kita sudah buat kriteria siapa itu fakir, miskin, gharim, ibni sabil sampai kepada amil dan lain sebagainya. Kenapa kita lemparkan kepada desa? Itu sebagai juknisnya. Kita sosialisasi ke desa, lalu kita berikan kriteria zakat kepada desa. Nanti pihak Baitul Mal Kampung, Pak Sekretariat yang menentukan siapa penerima yang berhak dalam penilaian beliau, dan itu tidak terlepas daripada turun lapangan kawan-kawan di sekretariat. Tidak secara serta-merta apa yang telah diajukan nama oleh Baitul Mal Kampung akan dipilih. Banyak kemarin yang kembali dicoret oleh sekretariat karena tidak melengkapi kriteria zakat itu sendiri. Apakah kedekatan dengan pimpinan desa, wallahu alam. Artinya ada kemarin beberapa mustahik zakat yang tidak jadi kita salurkan sebab ada komplain, dan ketika tim verifikasi dari kawan-kawan Baitul Mal Sekretariat turun ke lapangan ternyata memang tidak layak terima zakat. Maka yang tidak layak tetap dihilangkan dari data walaupun desa sudah mengajukan. Mungkin ini usaha dari Baitul Mal, selebihnya sosialisasi insyaallah kita pertajam lagi ke depannya, karena ini zakat, ini harta milik umat, harta yang sebahagiannya milik Allah dan Allah tentukan kepada siapa pemiliknya. Tentu berdosalah kita mempergunakannya ke tempat yang tidak layak kita berikan. Maka dalam hal ini kami bisa kabarkan bahwa juknis yang telah kita buat di sekretariat, dalam di situ ada sekretariat, ada komisioner dan ada badan pengawas, telah menyusun rapi siapa-siapa yang penerima zakat. Tinggal lagi desa nanti dengan pemahaman agama yang mumpuni untuk memilih mana kriteria fakir miskin dan sinef lainnya. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pimpinan. Mungkin saya ada tambah sedikit ya. Ini saran ya, biar nyambung dengan Pak Ustaz. Ini memang kami tadi ada bisi-bisi dengan Pak Ustaz ya. Ini untuk lebih besarnya kita pendapatan dari bentuk Baitul Mal, maka buat kanun. Kanun ini bukan kabupaten yang lakukan. Ini paling tidak dikeluarkan oleh provinsi. Nanti paling tidak bapak-bapak dari Baitul Mal seluruh Aceh coba duduk sekali. Bertemu dengan gubernur. Karena kenapa saya sampaikan, kalau di kabupaten tu yang ada pegat, dah pegat orangnya bidinga dah. Tapi kalau gubernur kenapa? Contoh perkebunan. Izin perkebunan sekarang di tangan gubernur. Izin tambang sekarang di tangan gubernur, enggak ada bupati. Tapi begitu dibuat kanun nanti ada dari provinsi, tunduk semua. Ya, ini maka jadi dari Tomal seluruh Aceh nanti coba. Saya pikir itu enggak ada pertentangan karena dibenarkan ya kan? Karena dibenarkan. Karena apalagi kita syariat ini ya. Mungkin yang terakhir, saya ingin pertanyakan. Jangan nama-nama syariat aja. Ini ada setoran, ada pembayaran zakat atau tidak? Itu pegawai BSI ada bayar zakat. Nah, ini dulu ya. Ini yang apa nih? Ini yang plat-plat merah. Tak boleh dia, paling tidak tempat daerah itu yang kita tuntut. BPD dah. Ini cobalah. Ada bank-bank di sini paling tidak itu orang dulu. Karena BSI berapa dibayar, ada juga berapa tuh yang dari BSI. Mungkin ada bisa tertampung pihak-pihak apa yang penerima manfaat dari Baitul Mal nanti ada bertambah lagi kan. Ini cobalah BSI. Ya. Dan makanya gubernur dia yang apa? Kanun dengan diikat dengan kanun. Yang buat jangan kabupaten, kita enggak ada berhak karena itu di provinsi, ya. Otonomnya ke sana. Tambahan Pak, kemarin kami ada isi pengajian di BPJS Kesehatan, sama kayak BSI dia Bang Ahmad ini. Mereka punya terikat dengan pusat, tapi mereka berhak untuk mengajukan ke pusat, zakatnya diberikan ke daerah. Dan insya Allah kemarin ada janji dari Ketua BPJS Kesehatan, zakatnya katanya untuk tahun ini kita salurkan ke Baitul Mal. Karena pertama orang tuh tetap bayar ke Basnas, nanti dari pihak mereka mengajukan satu ajuan lah untuk pengembalian dari pusat dikembalikan ke mereka untuk disetorkan ke rekening zakat Baitul Mal kabupaten masing-masing. Saya kira kalau memang semua kantor yang memang linknya pusat lah demikian, kenapa tidak nanti kita lakukan pendekatan untuk pengembalian zakatnya ke daerah masing-masing insyaallah. Kebetulan Ustaz di sini kan di komisioner Baitul Mal kan ada berapa orang? 5 orang kan. Nah, tadi kita mendengar juga dari teman-teman juga masalah dengan perusahaan kan, masalah dengan pegawai kan. Nah, mungkin ini perusahaan dan pegawai itu kan juga ada PPN. Nah, kalau menyangkut dengan nanti mungkin buat kanun, walaupun di kanun kabupaten atau kanun provinsi, cobalah diperjuangkan itu kan. Kalau memang kita udah bayar zakat, dikurangilah PPN, ya kan? Itulah yang membebani masyarakat, ya kan? Kita di sisi agama itu nggak ada salahnya, kan? 2,5%. Ini yang jadi sumber masalahnya. Lagi Ustaz. Masalah pengusaha-pengusaha pribadi atau pekebun-kebun, petani-petani. Saya kan juga sering komunikasi dengan masyarakat. Mungkin pihak Baitul Mal harus sering terjun ke kampung-kampung atau ke desa-desa. Kalau nggak ada anggaran, nanti tahun depan diplotkan anggaran. Beda itu kan, sedekah dengan zakat. Beda kan? Contohnya banyak masyarakat yang orang-orang kaya, saya nggak mau bayar zakat, saya udah kasih sedekah, kasih sarung, kan, kasih bagi uang sini, kasih sumbangan masjid, itu kan nggak termasuk. Saya nggak berhak sebagai saya seorang masyarakat biasa, nggak berhak saya menceramahi orang-orang, kan. Sekarang dalam agama kan lebih kurang 50 juta per tahun kan udah wajib bayar zakat kan. Berapa? 115 juta per tahun penghasilan kan. Itu banyak masyarakat juga yang penghasilan 50
lebih dari segitu, tapi dia nggak bayar zakat, cuma kasih sedekah. Itu nanti perlu pemahaman-pemahaman ke masyarakat biar tahu. Mungkin walaupun ada di kampung-kampung udah ada, maksudnya udah ada majelis taklim, mungkin kan pas kena item zakat itu nggak datang orang-orang yang berduit. Itu perlu nanti disosialisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, terima kasih kepada Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat yang sudah memaparkan pertanggungjawaban LKPJ-nya tahun 2024 dan kepada anggota Banggar apa dapat menyetujuinya. Setuju? Lainnya baca tu lah, tanya undang. Silakan. Langsung undang lah. Islamanya dari tahun 2020 kuyup dah pegang. Nah hampos anggaran untuk sosialisasi. Nah bukan. Ada besar berapa tu kira-kira? Sosialisasi kita dalam bentuk iklan Pak, spanduk-spanduk kan. Spanduk yang kita dapat ada 5 baliho Pak. Nah, kemudian juga mulai sosialisasi mulai khatib Jumat juga kita libatkan. Di radio juga ada Pak. Untuk sosialisasi Jumat, untuk penyuluhan khatib Jumat sebesar 9 juta Pak. Untuk sosialisasi untuk khatib Pak. Tahun Pak. Untuk tahun 2024 mungkin bisa berbeda Pak untuk tahun ke depan nanti sesuai dengan komisioner yang menganggarkannya Pak. Ini kan buat program Kalau mungkin setiap bulan tuh turun ke lapangan untuk sosialisasi zakat. Jadi soal pos anggaran dibicarakan, ada masalah itu kan penting nih. Itu menyangkut dengan beradu dengan program yang Bupati yang seperti Ustaz Yasri bilang tadi, yang diundang semua mustahid itu. Jadi kalau memang kegiatannya cuma 1 tahun dengan uang 9 jutanya, nah mungkin itu tidak mungkin. Ini berarti kerja dengan tanpa bosan, Bapak beri lah mah, keikhlasan loh mah. Kita mau keikhlasan loh, memang. Nah, jadi diajukan menteng. Kalau memangnya harus ditambah posnya, itu diajukan menteng. Jadi di perubahan juga kami mungkin bisa membahasnya nanti. Demikian. Tapi sedikit ya. Ini kebetulan dah dibahas atau dah disinggung ya. Kemarin kami ada menjumpai atau bertemu dengan Pak Sekda. Pak Sekda itu mengenai efisiensi anggaran. Nah, perihal efisiensi anggaran, berhubung ini kan kita menganggarkan sebagian besar operasional di infak. Jadi bukan di zakat dan yang pertama, dan juga tidak terlalu membebankan kepada PBD atau PBK. Nah, ada instruksi dari pihak Bapeda ya, untuk juga mengurangi lah tadi sebagian besar biaya perjalanan dinas dan juga segi hal sosialisasi tadi ke lapangan. Nah, itu yang ingin kami minta atau kepada Pak Sekda ataupun yang mewakili untuk supaya bisa dikecualikan lah dari Baitul Mal. Nah, gitu aja. Terima kasih Pak. Apa yang disampaikan Bapak ini ya. Ini sebenarnya kita duduk kembali ini masalah efisiensi anggaran tentang perjalanan dinas ya. Ini jangan semua dinas atau semua lembaga diratakan. Ini salah mana program Bapeda ni. Dia enggak mungkin enggak dibaca instruksi dari presiden, surat dari presiden enggak dibaca sama dia. Ini sebenarnya uang perjalanan dinas dikumpul semua SKPK. Mungkin ada SKPK yang tidak bisa dipresentasi yang butuhkan. Yang penting anggaran 50% dipangkas untuk dispensasi semua, bukan dia tiap. Dia kayak gitu sebenarnya. Ini daerah lain. Ini Melabuh udah lain Aceh Barat saya lihat, lain daripada lain.
Apakah ulai Bapeda pakai ada bu? Ini sebenarnya gitu dia, bukan dipotong-potong semua. Ini jangankan dari Bedomal, kami aja apa kena. Ini yang sakit kita nanti kalau jadi sekda habislah semua. Ini baru sekedar itu dia. Ini ulah kepala Bapeda. Saya terus terang bicara enggak senang saya gitu. Itu sebenarnya kayak gitu dia. Ini bagaimana nih? Ini karena sengaja dibutuhkan. Ini contoh nih. Ini baru dia nanti mana dinas yang enggak butuhkan. Itu yang dia apa ditambah sikit. Semua dia disatukan dulu satu pagu anggaran berapa biar berjalannya. Dibagi tetap. Oh ini mungkin ada dinas ini bisa kita tinggal 45%. Oh dinas ini mungkin ada 65. Kita lihat dulu apa kerja dia. Tepat sasaran atau tidak. Ini juga nih, ini sebenarnya PR Pak Lena. Kami ada rencana nanti mau tunggu kepala Bapeda di perubahan. Ya. Di perubahan nih. Ya, mungkin itu saran saya Pak Lena. Ini saya sudah pertanyakan kepada kabupaten-kabupaten lain. Dia kayak gitu dia cara lakukan. Bukan itu dia. Diratakan semua 50%. Habislah mendung beliau. Ya. Sekian, terima kasih. Terkait dengan sumber wakaf, selama ini wakaf dikelola oleh KUA atau Kemenak langsung Pak, karena wakifnya di sana, belum diserahkan ke kita, ke nazirnya di sana, belum dikelola oleh Bedomal. Jadi kita kurang data juga informasi terkait dengan dana-dana wakaf yang ada. Tambahannya gini Bang Yani, kecuali kalau ada masyarakat yang langsung berzakat ke Baitul Mal. Tapi ketika zakat itu atas nama wakaf, kecuali ada langsung masyarakat berwakaf kepada Baitul Mal. Tapi ketika wakaf yang berjalan atau yang ada di masyarakat hari ini, semua datanya itu di Kemenak dan KUA, sehingga nazirnya ada di KUA, bukan kepada Baitul Mal. Kecuali kalau ada memang orang berzakat ke Baitul Mal, mungkin baru nanti wakaf ke Baitul Mal, baru nanti wakaf itu dikelola oleh Baitul Mal. Tapi sampai hari ini kami di Kemensonya tidak mendapati ada harta wakaf yang dikelola oleh Sekretariat Baitul Mal. Maaf. Terima kasih. Ada yang mau tambahkan? Terkait ada penambahan mustahik di 2024, kebetulan di 2024 Muzaki ya, penambahan Muzaki pendapatan kebetulan di 2024 kemarin dari Bang Aceh kita mendapatkan zakat perusahaan 500 juta. Itu mendapatkan semua kabupaten mendapatkan. Sebelumnya cuma zakat karyawan 30 juta atau 35 juta. Tapi sejak kemarin itu semua kabupaten dapat 500 juta dari Bang Aceh. Penambahan. Yang terakhir dari Pak Nasruddin. Untuk sasaran kegiatannya untuk apa khusus untuk senif fakir miskin, fisabilillah, atau ada semacam kegiatan biaya siswa dan sebagainya? Baik Pak, bisa saya sampaikan, saya bacakan rinciannya Pak. Untuk senif fakir kita tahun 2024 ada kita anggarkan konsumtif fakir itu ada 3 miliar 546 juta 900 rupiah, dan untuk fakir uzur 63 juta. Pada senif miskin kita anggarkan 3 miliar 16 juta rupiah. Di dalam senif miskin ada bantuan untuk santri miskin 314 juta rupiah. Sedangkan pada senif Ibnu Sabil 25 juta rupiah. Senif mualaf 30 juta rupiah dan garim 37 juta 228 ribu rupiah. Dan pada senif infak belanja bantuan sosial ada kita serahkan kepada guru pembantu daya sebesar 309 juta sekian. Kemudian kepada santri hafiz sebesar 26 juta rupiah. Kepada pada guru hafiz yang pertama itu guru hafiz sebesar 26 juta rupiah dan santri hafiz sebesar 86 juta rupiah, dan santunan anak yatim
pada perintahan Maulid Nabi Rp167.750. Santunan anak yatim Idul Fitri 680 juta sekian. Santunan anak yatim peringatan Hari Jadi Kota Malabo juga ada kita anggarkan Rp7.500. Dan santunan anak yatim pada peringatan tsunami sebesar Rp30 juta. Untuk bantuan modal usaha produktif Rp120 juta dan bantuan modal usaha miskin Rp365 juta. Bantuan tanggap bencana sebesar Rp30 juta. Bantuan keagamaan atau PHBI Rp110 juta. Itu aja jenis bantuan sosial yang kita salurkan, Pak. Jadi intinya Pak, maaf Pak, di zakatnya itu kepada senior tertentu, infaknya pun kita pergunakan ada kepada PHBI dan hal lain. Intinya bukan hanya terfokus kepada fakir dan miskin, tapi mencakup semua sinef yang memang masuk dalam kriteria penerima zakat dan infak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak pimpinan dan seluruh anggota BPRK Aceh Barat yang kami muliakan, yang kami banggakan Bapak Bupati Aceh Barat yang diwakili oleh Bapak Asisten 3 dan seluruh peserta rapat yang kami muliakan. Kami dari MPD ingin membacakan realisasi anggaran tahun 2024. Adapun belanja daerah sebesar Rp2.414.979. Realisasinya Rp2.537.491.706. Persentasinya 95,81%. Adapun terbagi menjadi belanja operasi sebesar Rp2.474.229.229 dengan realisasi Rp2.495.956. Realisasinya belanja operasi ini sebesar 95,73%. Belanja modal hanya Rp45.940.000. Realisasinya 100%. Baik, selain belanja pegawai, dalam belanja operasi tahun 2024 MPD mendapatkan dana 642 juta lebih kurang yang terbagi dalam 6 kegiatan, Pak. 6 kegiatan ini satu, penetapan standar pendidikan, kemudian pemberian bantuan pembiayaan untuk madrasah, kemudian peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada Dayah Salafiyah dan Diniyah. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan dengan memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan. Kemudian yang keenam, ini penilaian pencapaian standar pendidikan Aceh. Jadi total 6 kegiatan sebesar lebih kurang 642 juta dan alhamdulillah semuanya terrealisasi. Dapat kami sampaikan dari 6 kegiatan ini mungkin yang menjadi satu pencapaian yang kami nilai cukup monumental itu adalah pemberian bantuan ini kesejahteraan pendidik. Jadi diberikan kepada 14 orang guru masing-masing sebesar 5 juta rupiah pada tahun kemarin. Ini dana ini sebenarnya tidak kami ajukan pada tahun sebelumnya, cuman ada dana tambahan langsung dari BPKD yang menyatakan ini ada dana tambahan, tolong fikirkan. Jadi memang hanya sekali aja tahun kemarin kami laksanakan. Sementara tahun ini dan berikutnya belum terencana atau memang belum teranggarkan.
Kemudian untuk belanja modal Pak tidak besar, cuma 45 juta. Ini hanya membeli 4 macam AC, laptop, pompa air dan mebel. Mungkin sementara demikian Pak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, tadi ada di pencapaiannya memberikan untuk tenaga pendidik. Ya. Saya ada pertanyaan Pak. Ada berapa rekomendasi kebijakan dari MPD terhadap nilai-nilai pendidikan yang saat ini berjalan di Aceh Barat? Kemudian apakah ada diterbitkan dan sudah ditindaklanjuti rekomendasi pertimbangan terhadap sekolah-sekolah saat ini, monitoring dan evaluasi ada nggak dilaksanakan Pak? Demikian pertanyaannya. Baik Pak, saya terus terang bekerja di MPD semenjak 2018 dan sepengetahuan kami belum pernah diberikan rekomendasi tertulis tentang evaluasi sekolah-sekolah yang di Aceh Barat. Hanya yang terakhir tahun anggaran ini kami telah melaksanakan kegiatan dialog pendidikan di pendidikan di Lapang. Ini telah menghasilkan rekomendasi pendidikan dan bahannya telah kami kirimkan kepada Bapak Bupati dengan tembusan ke DPR ini Pak. Mungkin cuman baru ini saya melihat ada rekomendasi tertulis yang kami terbitkan Pak. Ya Pak. Begini Pak, persoalan rata-rata menjurus kepada teknis dinas pendidikan. Contoh kurangnya mebel, kurangnya guru, kurangnya pemerataan guru dan akses ke sekolah. Rata-rata setelah kami lakukan monitoring sampai terus terang saya sendiri malu kalau monitoring setiap tahun. Kenapa? Pernah saya ditanya sama guru tersebut, nyopak pu monitoring tiap tahun yang tuan ikut pak realisasi je. Jadi memang kurang guru, pemerataan guru, kemudian mebeler sekolah. Macam itulah yang perlu kami dengar Pak. Ya. Untuk tindak lanjuti ke 2025. Ya, memang itu kekurangan kami karena kami menjaga istilahnya hubungan pekerjaan secara kedinasan bekna tepeh ngon dinas lain. Kami hanya menyampaikan secara lisan gitu Pak. Untuk tertulis mungkin kesalahan kami tidak kami tuangkan. Pak Bekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua dan Wakil Ketua, Pak Bupati yang mewakili, kawan-kawan dari DPRK yang berhadir pada pagi hari ini. Di sini saya ingin menanyakan atau mengkonfirmasikan pada Bapak atau sekaligus saran. Ini masalah jajanan anak-anak yang di sekolah. Nah, jajanan anak-anak yang di sekolah ini. Memang ini kan ada hak dari kepala sekolah untuk menegur penjual-penjualnya. Ini dalam hal untuk kesehatannya, produk yang dijualnya ini. Ini sekarang anak-anak kan banyak terjadi kalau kita lihat di rumah sakit, kalau kita kontrol di rumah sakit akibat dari efek dari jajanan. Saran saya ini dari MPD ke depan ini harus ada juga pos anggaran ini untuk sosialisasi atau memberikan arahan kepada sekolah-sekolah atau penjual-penjual jajanan anak-anak. Ini menjaga generasi kita ini. Ini banyak kali anak-anak yang sakit sekarang, ada yang ginjal lagi. Ada yang ginjal, ada yang kecil-kecil sudah cuci darah. Jadi alangkah indahnya ini dari kalau memang posnya nih benar sesuai, saran saya begitu untuk turun ke lapangan mensosialisasi tentang jajanan anak-anak yang
sekarang kita lihat satu sekolah tuh hampir 20, apalagi nih di apa namanya di sekolah MSN model tuh, itu membuat macet jalan, nah, terutama tuh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Saran dari Bapak telah kami catat dan kami akan sampaikan kepada forum rapat kepengurusan MPD Pak. Demikian Pak.